Islam itu damai banget. Coba kalian lihat ini teman-teman. Ada pernyataan dari seorang muslim, tetapi saya bukan membenarkan ataupun menyalahkan. Menjadi pembelajaran sangat penting bagi kita. Tetapi kalau teman-teman yang hanya sekedar menonton video ini yang main skip-skip ataupun langsung lompat sana lompat sini durasinya, mending tidak usah tonton teman-teman, karena video ini akan didapatkan ilmunya secara detail setelah kalian menggunakan akal pikiran kalian, konsentrasi yang tinggi. Jadi kesimpulannya nanti dari diri kalian juga teman-teman. Karena apa? Saya di sini mencoba menyampaikan faktanya saja dari ayat Al-Quran dan bagaimana tentang ayat Alkitab, bukan mengenai tentang perbandingan, tetapi pembelajarannya adalah agar kalian mendapatkan ilmunya. Jadi seperti itu. Pengertian damai seperti apa saya akan utarakan juga nanti di sini. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi, tempat ternyaman, dan langsung saja lihat video ini. Jadi sebenarnya kalau kita memperdalam Islamnya, damai banget. Damai banget, yakin. Nekat yang nyata. Oke, kita bukakan. Anda kan katanya tadi kan sudah memperdalam Islam tuh. Kira-kira sudah baca Quran ini nggak? Quran surah Al-Anfal ayat 55. Allah berfirman, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka yang tidak beriman. Jadi orang-orang kafir ini yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah apa teman-teman? Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah. Oke, di poin berikutnya tuh. Oke, dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Muslim nomor 2167 ini kata Nabi ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Jika kalian bertemu salah seorang dari mereka ini, orang Yahudi dan Nasrani, ya, bertemu mereka di jalan, maka desaklah mereka ke bagian jalan yang paling sempit. Ya. Yang pertama, poin pertama adalah dilarang mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Poin kedua, jika bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di tengah jalan, maka desaklah mereka, himpitlah mereka ke tempat yang paling sempit. Kemudian poin berikutnya. Oke, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 29 kita baca sama-sama teman-teman ya. Perhatikan. Allah berfirman, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, agama Islam. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, Yahudi dan Nasrani, lagi-lagi Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Gimana kira-kira, apakah ini masih dikatakan sebagai damai banget gitu kan? Atau gimana? Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, Quran surah Al-Maidah ayatnya yang ke-51 ya. Perhatikan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Jadi dilarang tuh berteman setia dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan dari mereka. Jadi kalau ada orang muslim itu menjadikan orang Nasrani dan Yahudi sebagai teman setia, maka kalian bagian daripada kaumnya. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk. Nih, Allah tidak memberikan petunjuk nih kepada orang yang zalim. Nah, seharusnya kalau Allah itu baik ya, Allah itu maha adil, seharusnya dia memberikan petunjuk tuh kepada orang yang zalim. Tapi saya tidak mau memberikan suatu statement ya. Biarkan teman-teman muslim nanti yang memberikan tanggapan dan jawaban. Kemudian poin berikutnya. Oke, di dalam Sunan Tirmizi nomor 2531. Ya, ini dari hadis takziyah ya. Silakan cari sendiri kalau tidak percaya. Derajatnya sahih. Ya, disohhikan oleh Abu Thohir Zubair. Kita baca bersama-sama teman-teman. Telah menceritakan kepada kami, Hanat telah menceritakan kepada kami Abu Muayyah dari Al-Masyi
dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi Muhammad bersabda, saya ini Muhammad ya, diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangi Muhammad ya, telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ya, jadi kalau mereka tidak mengucapkan apa yang telah dikatakan oleh Muhammad, ya maka sebaliknya, maka darah mereka akan tertumpah dan harta mereka akan dirampas. Itu kebalikannya, kecuali dengan haknya. Sedangkan apabila mereka menyembunyikan kekafiran dan kemaksiatannya, maka Allah lah yang menghisap mereka. Dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Jabir dan Abu Sa'id, Ibnu Umar, Abu Aisyah berkata, hadis ini hasan sahih. Kira-kira Anda kan sudah mendalami Islam secara mendalam tuh. Bagaimana berkaitan dengan beberapa data yang saya tunjukkan ini, yang saya paparkan ya. Bagaimana tanggapan Anda? Kemudian teman-teman, kita bandingkan dalam pengajaran iman Kristen. Nah, kita lihat teman-teman dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi berbicara tentang mengasihi teman-teman, Yesus mengajarkan dalam iman Kristen, mengasihi manusia itu tidak pandang bulu, tidak pandang agama, tidak pandang bangsa, tidak pandang suku. Ya, selagi dia masih manusia, maka kita berhak dan wajib untuk mengasihi dia. Ini luar biasa, ini ajaran yang damai nih, karena mengasihi tidak pandang agama tuh. Kemudian ada yang lebih dalam lagi teman-teman, pengajaran yang bersumber daripada Yesus, yang kemudian kita wajib untuk melakukannya sebagai seorang Kristen atau pengikut Yesus. Kita lihat teman-teman ya. Nah, bahkan ada yang sangat luar biasa teman-teman ya, yang kemudian tidak semua orang itu bisa melakukan ya perintah ini ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bayangin teman-teman ya, dalam iman Kristen kita itu diajak dan kemudian diwajibkan untuk bisa mengasihi musuh. Bayangin, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi puncak dalam iman Kristen itu bagaimana caranya kemudian kita bisa mengasihi Tuhan dan kemudian mengimplementasikan kasih Tuhan itu kepada sesama. Dan tidak pandang bulu. Bahkan tidak hanya kepada sesama saja, bahkan musuh pun kita diwajibkan untuk mengasihi. Ya, kalau di dunia ini manusia dapat menerapkan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupannya, saya yakin dan percaya tuh, dunia ini akan damai. Tetapi kalau kemudian manusia menerapkan ajaran dari sebelah, teman-teman, waduh. Tidak cukup sampai di situ teman-teman. Saya dengan polosnya, mungkin kalian berpikir dengan polosnya. Saya coba mengetik di meta AI. Apa arti damai? Dengarkan ini. Damai adalah keadaan yang tenang, harmonis, dan bebas dari konflik, kekerasan, ataupun gangguan. Damai dapat diartikan dalam beberapa aspek seperti 1. Damai batin, keadaan tenang dan damai dalam hati dan pikiran, bebas dari kekhawatiran dan kecemasan. Yang kedua, damai sosial, keadaan harmonis dan damai dalam hubungan antar manusia, bebas dari konflik dan kekerasan. 3. Damai dunia, keadaan damai dan stabil dalam hubungan antar negara, bebas dari perang dan konflik. Damai ini sering sekali dikaitkan dengan nilai-nilai seperti toleransi, kasih sayang, dan pengertian. Dalam banyak agama dan filosofi, damai dianggap sebagai tujuan utama dalam hidup dan merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, video sudah disampaikan, data sudah disampaikan. Sekarang, bagaimana kalian menyikapinya? Bagaimana pola pikir kalian? Bukan mau menyalahkan satu pihak ataupun mau membenarkan satu pihak, tetapi kalian yang berpikir teman-teman. Dan satu lagi, bagaimana dengan statement damai banget? Damai banget. Oke, lanjutannya saya akan memberikan video teman-teman untuk pembelajaran bagi kita. Bagaimana seorang muslim itu yang selalu bertanya-tanya tentang Tuhan Yesus ini ya. Dan ini sudah sering sekali, tetapi bagaimana Aidis dengan cerdasnya menyampaikannya penuh dengan kasih dan kesabaran. Dengarkan video ini. Saya mau nanya. Apa itu, Pak? Boleh? Boleh. Apa itu, Pak? Yesus itu Tuhan Edis kan? Ini lagi pertanyaannya. Betul. Betul. Dengar dulu, betul. Betul.
Betul. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Cabut, emang singkong. Baik, saya jawab ya. Saya jawab berdasarkan Bible. Baik ya, saya jawab berdasarkan Bible. Kita jawab berdasarkan Bible. Kalau orang Kristen ditanya, Bible-nya dibuka. Kalau orang Islam ditanya, Qurannya dicampakkan. Baik. Nanti Anda saya tanya balik ya. Nanti Anda saya tanya balik. Oke. Sebentar ya. Mana coba? Sebentar. Mana? Kok nggak hafal? Supaya harus buka kitab. Saya kan nggak tukang hafal-hafalan. Baik. Baik. Mana aja? Yohanes 10 ayat yang ke-17 saya bacakan. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Seperti itu. Jadi bukan dicabut macam singkong. Masalah Anda tidak terima tidak masalah. Tidak masalah. Berarti Tuhan Yesus itu ada 3. Tuhan Yesus ada 3. Tuhan Yesus ada 1. Tuhan Yesus ada 3. Coba, ini sekarang saya tanya. Tuhan Yesus ada 1 kok Tuhan Yesus ada 3 sih. Yang melahirkan Yesus siapa? Oke, baik. Ini kan pertanyaan yang sudah saya nih. Oke, baik. Iya, betul. Yang melahirkan Yesus adalah Maria. Iya, udah. Yang cabut mama dia siapa? Gak ada yang cabut-cabut, emang singkong. Siapa yang cabut? Berarti Nggak Yesus anak ada. mereka dong. Berarti Orang meninggal itu meninggal saja. Mana ada itu? Itu kan ajaran agamamu. Mana ada gambar itu? Oke, baik, sudah. Dengar dulu. No, kan kesetan. Oke, Bang Taufik. Saya mau tanya pertanyaan sejenis boleh? Enggak, kan belum kelar lagi. Boleh. Sudah saya bilang teman-teman, kalau Dengar muslim dulu, ditanya kan belum pasti kelar lagi. bubar Kamu lagi. agamanya. Mana? Loh, Gimana itu? kan bener. Kalau agama Islam ditanya, agama Islam itu akan bubar. Betul. Kenapa bisa bubar? Mana Loh, tadi? sekarang berani nggak kamu ditanya? Kan belum kelar lagi saya Nah, tanya. belum kelar. Tadi sudah Jawab bohong, dulu bilang baru pertanyaan mengikuti, ternyata Pertanyaan kemarin-kemarin saya belum sudah. dijawab Aman. yang benar. Baik. Saya nggak bertanya lah, soalnya kalau kamu nanti ditanya, kamunya nanti nggak kuat. Gini aja, saya nggak bertanya. Belum kelar lagi. Gimana? Sebentar. Ya, saya tidak bertanya, saya hanya memutarkan ini saja nih. Perhatikan ya, perhatikan. Dengar jawab dulu pertanyaan Sebentar, saya. sebentar. Dijawab Jadi dulu dengar ya, dengar nih. pertanyaan Dengar. Dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Apa itu? Oke, Jawab apakah dulu Aminah pertanyaan Muslim? saya. Pertanyaan saya belum dijawab. Oke, apakah Mana mau Aminah jawab? menggendong Muhammad? Dengar dulu pertanyaan saya. Berarti Belum ibunya dijawab. menggendong Robnya, betul? Pertanyaan saya belum dijawab. Pertanyaan saya Gimana? belum dijawab. Sudah saya jawab dari tadi pertanyaan. Belum, dengar. Yang Gimana lagi? melahirkan Yesus siapa? Sekarang, siapa yang melahirkan Robmu Muhammad? Yang melahirkan Yesus itu siapa dulu? Kan Coba kamu jawab. tanya, udah ditanya, kamu jawab, kamu tanya lagi. Jawab saya. Bukannya Belum tadi dijawab sudah kamu lagi. tanya, sudah saya Belum dijawab jawab. lagi pertanyaan saya. Kayak mana mau jawab pertanyaan Anda? Tadi kan kamu tanya sama saya, siapa Ya. yang melahirkan Yesus? Saya jawab Maria. Ya. Kemudian siapa yang mencabut nyawa Maria? Nggak ada yang nyabut. Maria meninggal saja, kok nyabut-nyabut? Emangnya singkong? Gimana sih? Kok kamu Anda maksa? siapa? Dengar dulu, Tuhan Anda siapa? Kok Tuhan kamu Anda siapa? maksa? Lo Tuhan gimana Anda sih? siapa? Kok ditanya? Tuhan Anda Kan siapa? sudah saya jawab. Tuhan Ya, saya Tuhan Yesus. Anda siapa? Kamu Dulu tanya saya lagi. jawab. Siapa yang melahirkan saya tanya. Yesus? Jawabannya Saya Maria. tanya. Siapa Maria. yang nyabut nyawa Maria? Nggak ada yang nyabut. Maria meninggal begitu saja. Tuhan Anda siapa? Gimana Anda ini? Tuhan Anda siapa? Ulang-ulang lagi. Tuhan Anda siapa? Saya tanya. Bukannya tadi sudah saya jawab. Anda siapa? Aduh, Buddha. Sudah didengarkan semuanya, dan sekarang saya akan membuat umat bingung semakin bingung, teman-teman. Bagi kalian yang paham, saya rasa nanti kalian dengan kecerdasan kalian, perumpamaan ini kalian bisa akan dapatkan. Simpelnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah sebuah, ya, sisir. Dan fungsinya jelas untuk merapikan rambut. Ini tak akan terbantahkan oleh siapapun bahwasanya ini sisir. Dan dibuat ini pada saat awalnya memang untuk sisir, teman-teman, untuk rambut. Tetapi jika kalian memanfaatkannya, bisa untuk, ada yang bilang ini ya itu untuk garuk, penggaruk kulit, atau secara bodoh-bodohnya lagi itu bisa juga untuk motong roti. Bisa, tetapi yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman, fakta sejarahnya ini dibuat untuk merapikan rambut yang namanya adalah sisir. Jadi kalau misalnya ada pengertian-pengertian di luar dari itu, silahkan lagi.
Dan saya tidak mau menyalahkan karena kalian yang berpikir. Tetapi lihat teman-teman, faktanya ini adalah sisir. Jika kalian bingung, berarti kalian adalah umat yang bingung. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe yang sudah dengan channel ini. Tombol subscribe nyalakan dan aktifkan juga loncengnya teman-teman. Dari kata saya ucapkan terima kasih dan salam kasih dari terang dunia.